Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusli Hayanti Maulidiah dengan NIM 230210011 dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit bab 9 tentang perencanaan, manajemen, dan komunikasi krisis. Manajemen krisis adalah proses di mana organisasi berhubungan dengan peristiwa besar yang mengancam untuk membahayakan organisasi, stakeholder, atau masyarakat umum. Metode manajemen krisis dari bisnis atau organisasi disebut perencanaan manajemen krisis. Perencanaan manajemen krisis mengacu pada rencana rinci yang menggambarkan berbagai tindakan yang perlu diambil dalam situasi kritis atau krisis. Mengapa sih perencanaan manajemen krisis? Secara sederhana, rencana merupakan upaya untuk mencapai tujuan. Menurut Smith, definisi rencana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, adanya niat untuk menjalankan satu atau lebih aksi. Yang kedua, implementasi serangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu metode untuk mencapai dari keadaan tertentu ke keadaan lainnya. Kombinasi dari 3 definisi ini, maka tujuan rencana akan lebih jelas. Manajemen krisis yang efektif tidak hanya meredakan atau mengakhiri krisis, tapi juga ada kalanya dapat memberikan organisasi reputasi yang lebih positif dari sebelum terjadi krisis. Akhir dari suatu krisis biasanya merupakan awal dari krisis yang lain. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis perlu direncanakan dengan baik. Selain itu juga senantiasa dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan organisasi. Perencanaan manajemen krisis menjadi penting bagi perusahaan dikarenakan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, rencana manajemen krisis membantu karyawan untuk mengadopsi pendekatan yang terfokus selama situasi darurat. Yang kedua, rencana manajemen krisis menguraikan tindakan yang akan diambil oleh manajemen serta karyawan untuk menyelamatkan reputasi organisasi dan bertahan dalam dunia industri. Yang ketiga, individu yang mewakili tim manajemen krisis merumuskan rencana manajemen krisis untuk mengurangi efek pasca krisis di tempat kerja. Yang keempat, membantu manajer dan atasan untuk mengambil tindakan cepat dan relevan sesuai situasi. Yang kelima, melindungi organisasi dari ancaman yang tak terelakkan dan juga membuat masa depan yang aman. Yang keenam, mengurangi ketidakstabilan dan ketidakpastian di antara karyawan dan membantu mereka berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Manajemen krisis terdiri dari berbagai aspek, termasuk yaitu metode yang digunakan untuk menanggapi baik realitas dan persepsi krisis. Yang kedua, menetapkan metrik untuk menentukan apa skenario krisis dan akibatnya memicu mekanisme respon yang diperlukan. Dan yang ketiga, komunikasi yang terjadi dalam fase tanggap darurat dari manajemen krisis. Krisis dalam kacamata public relation tidak selalu diidentifikasikan dengan ancaman. Krisis, apakah itu disebabkan oleh faktor internal, seperti konflik karyawan, konflik manajemen, kegagalan produk, ataupun faktor eksternal, yaitu tuntutan konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, ataupun konflik elit, politisi, bahkan sering dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk membangun citra secara lebih cepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola krisis. Yang pertama, adanya mekanisme untuk menentukan krisis potensial yang ada dalam perusahaan. Peran manajemen adalah dalam meninjau kembali bidang-bidang kegiatan yang mudah menimbulkan krisis. Yang kedua, pengidentifikasian halayak yang terpengaruh. Siapa saja yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung oleh krisis. Yang ketiga, prosedur yang diikuti selama krisis. Biasanya berisi daftar yang harus dikerjakan, rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti, pembentukan pusat pengendalian krisis, tim manajemen krisis, dan prosedur komunikasi. Yang keempat, yaitu rencana kontingensi untuk melanjutkan aktivitas selama krisis, yaitu berisi berbagai kemungkinan tentang fasilitas produksi alternatif, pelayanan kepada pasar atau konsumen, atau kemungkinan menarik produk.
Yang kelima, pengangkatan dan pelatihan tim manajemen krisis. Pembentukan tim manajemen krisis menggunakan pertimbangan fungsional perusahaan seperti public relation, hukum, atau produksi. Yang keenam yaitu rencana komunikasi krisis, meliputi siapa saja yang akan ditunjuk menjadi juru bicara dan mengontrol informasi yang harus dikeluarkan agar tidak membingungkan khalayak sasaran, pemilihan media, dan penentuan pesan yang akan dikomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap krisis. Evaluasi dibutuhkan untuk mencermati apakah prosedur penanganan krisis sudah dilakukan dengan tepat dan bagaimana kasus serupa di masa datang bisa ditangani lebih cepat. Strategi manajemen yang baik setidaknya harus memperhatikan komponen-komponen di atas. Pada prinsipnya, manajemen krisis merupakan sebuah proses. Sebagai sebuah proses, manajemen krisis dapat dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu prakrisis. Prakrisis meliputi perencanaan manajemen krisis, tim manajemen krisis, juru bicara, pesan krisis, dan saluran komunikasi krisis. Yang kedua yaitu respon krisis, meliputi respon segera, perbaikan reputasi, dan niat perilaku. Yang ketiga, pasca krisis, meliputi menginformasikan publik, update publik tentang perkembangan pemulihan krisis, dan analisa manajemen krisis. Tahap prakrisis, pencegahan berupaya mengurangi resiko yang diketahui mengarah pada sebuah krisis. Persiapan meliputi menciptakan rencana manajemen krisis, memilih dan melatih tim manajemen krisis, dan melakukan latihan untuk menguji rencana dan tim manajemen krisis. Langkah-langkah persiapan krisis, yaitu memiliki rencana manajemen krisis yang diperbaharui setahun sekali, memiliki tim manajemen krisis yang dilatih dengan baik, menguji rencana dan tim manajemen krisis setidaknya setahun sekali, dan menyiapkan beberapa pesan manajemen krisis, termasuk untuk media online dan cetak biru untuk pernyataan krisis. Minta Departemen Legal untuk mereview dan menyetujui pesan-pesan ini. Perencanaan manajemen krisis. Perencanaan manajemen krisis merupakan alat referensi yang berisi daftar informasi kontak, pengingat apa yang harus dilakukan dalam sebuah krisis, dan formulir yang harus digunakan untuk mendokumentasikan sebuah proses respon krisis. Tim manajemen krisis. Barton mengidentifikasi beberapa anggota tim krisis terdiri dari public relation, legal, keamanan, operasi, keuangan, dan sumber daya. Namun, komposisinya bisa saja berbeda, tergantung sifat krisis. Misalnya ketika research in mid-motion, produsen telepon seluler pintar BlackBerry mengalami crash pada sistem servernya dan mengganggu aktivitas pengguna telepon pintar BlackBerry di Eropa. Pakar teknologi informasi merupakan salah satu pihak yang paling dibutuhkan agar bisa memberikan penjelasan teknis dan detail mengenai bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh tim manajemen krisis meliputi yang pertama yaitu memonitor lingkungan, mengumpulkan data atas isu-isu yang berpotensi menjadi krisis dan mengevaluasinya, mengembangkan strategi komunikasi dan berkonsentrasi pada usaha mencegah terjadinya krisis. Satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan belajar dari krisis yang dihadapi oleh organisasi lain, menyusun kebijakan proaktif mengenai isu tersebut, menganalisa hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan, mempersiapkan rencana kontingensi, merancang anggota tim manajemen krisis yang potensial, menunjuk dan melatih wakil organisasi, menentukan pesan, mendidik khalayak internal, dan menguji prosedur krisis. Selanjutnya yaitu juru bicara. Salah satu komponen inti tim krisis adalah pelatihan juru bicara. Anggota organisasi harus disiapkan untuk menjadi juru bicara utama, mewakili perusahaan, mengeluarkan pernyataan resmi, dan menjawab pernyataan media selama krisis. Juru bicara cadangan juga perlu disiapkan seandainya juru bicara utama berhalangan. Juru bicara lebih baik jika memiliki keahlian, yaitu mampu menangani media,
mengarahkan respon ke topik lain, terlatih mengidentifikasi poin-poin penting, bisa berbicara tanpa menggunakan jargon, menghargai peran jurnalis, mengetahui berbagai hal mengenai organisasi dan krisis, mampu membangun kredibilitas dengan media, bisa dihubungi pihak media dan personal komunikasi internal. Pelatihan media perlu dilakukan sebelum krisis menimpa. Pesan krisis. Tim manajemen krisis bisa menyusun pesan yang akan digunakan saat krisis. Lebih tepatnya, manajer krisis menyiapkan cetak biru untuk pesan-pesan krisis. Cetak biru yang disiapkan meliputi pernyataan manajemen, puncak, rilis berita, dan situs. Saluran komunikasi. Tim manajemen krisis harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui dunia internet ini semaksimal mungkin. Tim harus mengidentifikasi jenis krisis yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Misal, perusahaan yang membuat barang konsumsi cenderung terkena krisis produk yang menuntut penarikan. Langkah-langkah persiapan saluran komunikasi krisis. Yang pertama, bersiap menggunakan situs web unik atau bagian dari situs web yang ada untuk menyampaikan isu krisis. Yang kedua, bersiap menggunakan intranet sebagai salah satu saluran komunikasi untuk mencapai karyawan dan publik lain yang memiliki akses ke internet. Yang ketiga, bersiap menggunakan sistem pemberitahuan, misalkan untuk mencapai karyawan dan publik lain selama krisis. Selanjutnya ada tahap respon krisis. Respon krisis merupakan tahapan yang menjelaskan apa yang dilakukan pihak manajemen. Praktisi public relation memainkan peran kritis pada tahap respon ini dengan mengembangkan pesan yang dikirim ke beragam publik. Dalam hal ini, Combs mencatat beragam riset yang dilakukan mengenai respon krisis. Riset ini terbagi dalam dua bagian, yaitu respon krisis segera dan perbaikan reputasi dan niat perilaku. Respon segera krisis fokus pada 3 hal utama, yaitu segera, akurat, dan konsisten. Segera artinya memberikan respon pada jam pertama begitu krisis terjadi. Hal ini memberikan tekanan tersendiri karena manajemen krisis harus menyiapkan pesan dalam waktu yang singkat. Konsekuensi dari respon segera adalah akurasi menjadi hal penting setiap organisasi berkomunikasi dengan publik. Publik menginginkan informasi yang akurat dan bagaimana krisis yang terjadi berdampak pada mereka. Jika kekeliruan terjadi, maka respon harus segera dikoreksi. Kecepatan dan keakurasian krusial bagi keselamatan publik. Publik perlu tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi diri mereka. Misal, publik perlu tahu sesegera mungkin untuk tidak memakan makanan terkontaminasi ketika ada kebocoran pabrik kimia di dekat tempat tinggal mereka. Langkah-langkah respon krisis. Yang pertama, segera dan memberikan respon pada 1 jam pertama. Yang kedua, menjaga akurasi dengan mengecek semua fakta. Yang ketiga, konsisten dengan memastikan juru bicara terinformasikan peristiwa krisis dan poin-poin pesan utama. Yang keempat, memastikan keselamatan publik sebagai prioritas nomor 1. Yang kelima, menggunakan semua saluran komunikasi yang ada termasuk internet, dan sistem notifikasi massa. Yang keenam, menunjukkan perhatian atau simpati pada korban. Yang ketujuh, libatkan karyawan dalam respon segera. Dan yang terakhir yaitu menyediakan konsultasi STRI dan trauma bagi korban krisis. Perbaikan reputasi dan niat perilaku. Strategi perbaikan reputasi bergantung pada seberapa jauh suatu strategi mengakomodasi korban krisis, baik yang beresiko atau terluka karena krisis. Akomodasi berarti bahwa respon difokuskan pada membantu korban daripada organisasi. Perlu diingat bahwa perbaikan reputasi bisa digunakan pada tahap respon krisis, pasca krisis, atau keduanya. Tahapan pasca krisis. Pada tahapan ini, organisasi kembali menjalankan operasi seperti biasanya. Krisis bukan lagi menjadi perhatian utama manajemen, namun masih membutuhkan perhatian. Perbaikan reputasi bisa saja berlanjut pada tahap ini. Ada komunikasi lanjutan yang dibutuhkan. Pertama, tim manajemen krisis berjanji menyediakan informasi tambahan selama tahap-tahap krisis. Tim manajemen krisis harus memenuhi janji tersebut atau berisiko kehilangan kepercayaan publik.
kedua organisasi perlu mengeluarkan informasi terbaru mengenai proses pemulihan, aksi perbaikan, dan atau penyelidikan krisis. Nah, studi kasus pada tahap ini yaitu mengandung pengawet terlarang Indomie ditarik di Taiwan. 2 jaringan supermarket terbesar di Taiwan berhenti menjual produk mie instan merek Indomie setelah pemerintah Taiwan menemukan bahan pengawet yang dilarang di produk asal Indonesia. Pusat Keamanan Makanan Taiwan telah menguji mie tersebut dan bakal menanyakannya terhadap insiden tersebut ke para importir dan distributor. Importir dari Hong Kong mengatakan mie tersebut diperkirakan dibawa ke Thailand secara ilegal. Beberapa warga Taiwan mengatakan mereka akan membeli mie merek lain, sementara para tenaga kerja Indonesia di Taiwan mengaku akan tetap memakan Indomie karena harganya enak dan murah. Pemerintah Taiwan mengumumkan menarik mie instan Indomie. Penarikan itu dilakukan setelah 2 bahan pengawet terlarang, methyl perhydrobenzoat dan benzoic acid, ditemukan di dalam Indomie. Bahan pengawet tersebut hanya dibolehkan untuk kosmetik. Indomie diminati di Hong Kong setelah sebuah iklan menunjukkan seorang bayi menari dan terbang setelah minum 1 mangkuk Indomie. ICBP menegaskan bahwa produk-produknya telah sesuai dengan petunjuk global yang dibuat Codex Alimentarius Commission, Badan Standar Makanan Internasional. Kami sedang mengkaji situasi di Taiwan terkait beberapa laporan tersebut dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi konsumen kami di negara itu dan negara lainnya, ujar Direktur ICBP Taufik Wiratmaja dalam siaran pers di situs Indofood. Kesimpulan pada materi ini yaitu banyak krisis yang terjadi sebagai akibat dari pihak manajemen yang tidak mengambil tindakan ketika diinformasikan adanya masalah yang pada akhirnya berkembang menjadi krisis. Perencanaan manajemen dan komunikasi krisis diperlukan organisasi dalam upaya pencegahan dan meminimalisir dampak krisis yang menimpa organisasi. Organisasi yang memiliki perencanaan manajemen dan komunikasi krisis akan lebih siap menghadapi berbagai kondisi terburuk yang dapat menimpa organisasi daripada organisasi yang beranggapan bahwa pada saatnya krisis akan berakhir dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.